Halo pemirsa Jawa Pos TV, senang banget ketemu lagi di Obrol Jawa Pos TV ya. Senang banget untuk program Obrol pastinya kita akan menghadirkan banyak sekali narasumber, bintang tamu yang pastinya akan inspiratif, spesial untuk Anda pemirsa Jawa Pos TV. Bersama saya Tori Andromeda, pastinya untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak banget sama narasumber dan juga bintang tamu yang sudah hadir di studio kita. Kalau ngomongin politik emang gak ada habisnya ya. Apalagi untuk anak-anak muda yang biasanya cukup apatis, cukup skeptis dengan politik. Kayaknya harus banget nonton episode kali ini. Karena untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu tokoh penting di Kota Madiun. Asik, tokoh penting di Kota Madiun ya. Kalau misalnya kalian sering jalan-jalan ke Kota Madiun tuh biasanya foto beliau tuh ada di beberapa sudut kota gitu ya. Untuk bisa memperkenalkan lebih dekat siapa sosok beliau ini kepada masyarakat. Khususnya mungkin ke anak-anak muda dan lain-lainnya. Langsung saja kita akan sambut ini dia. The one and only Pak Armaya. Atau Om Yeye. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aku manggilnya Om aja deh ya. Iya deh, biar lebih akrab. Iya, biar lebih akrab ya. Ya. Om Yaya atau Om Yeye biasanya Ya. akrabnya ya. Waduh, terima kasih banyak sudah mampir ke studio kita Jawa Pos TV dan akhirnya bisa ngobrol-ngobrol sama kita di sini ya. Bagus nggak Pak Om? Ini studio. Bagus ya? Bagus sekali. Ini dulu ruang rapat kalau. Jadi Sekarang disulap gitu ya. Iya, disulap gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong sama Radar nih, sebenarnya Om Yaya ini kan udah cukup punya kedekatan dengan teman-teman Radar Madiun ya. Iya, Sejak tahun berapa sih? Di tahun 2008. 2008. Di 2008 sampai sekarang insya Allah dengan pimpinan maupun krunya Radar itu sudah kayak keluarga sendiri. Asik. Sehingga mereka tuh memanggil saya tuh ayah. Ayah. Iya. Oke, Om Yaya, ini kan wah bentar lagi ya 2024 tahun politik, tahun pesta demokrasi yang sepertinya akan dirasakan euforianya oleh banyak masyarakat. Kita akan bersama-sama nyoblos anggota legislatif, terus juga presiden juga, bahkan mungkin wali kota, bupati dan lain sebagainya. Sebelum membahas itu, mungkin masyarakat teman-teman yang lagi nonton kita ini juga pengen tahu lebih dekat nih. Nah, siapa sih sebenarnya sosok Mr. Armaya ini atau Om Yaya ini, mungkin bisa dijelaskan dari awal karir berpolitik sampai sekarang Om. Iya. Ya, terima kasih Mas Tori. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa TV Jawa Pos di Madiun ya. Tentunya kalau kita cerita terkait dengan kapan saya berkiprah di dunia politik, Ya. itu awalnya ya salah satunya yang menyupport saya itu ya teman-teman dari Radar di 2008 ya. Di 2008 saya sering komunikasi dengan teman-teman sehingga muncullah ide-ide itu terkait dengan saya harus berpolitik. Oke. Kebetulan di 2009 itu ada event pilkada. Ya, betul. Di event pilkada itu akhirnya saya bersama keluarga masuk ke salah satu partai. Oke. 2009 ya. Iya, tidak saya sebutkan partainya karena itu sudah yang lalu. Nanti yang betul, partai yang baru akan saya sebutkan. Iya. Itu. Misalnya itu akhirnya berkiprahlah saya di dunia politik. Ya. Satu, ada misi yang harus kita perjuangkan agar ada perubahan di Kota Madiun yang mana selama ini dipegang oleh salah satu partai itu dua. Ya. Nah, sehingga dengan niatan yang kuat didukung dengan keluarga besar juga, salah satunya kan keluarga juga mencalonkan jadi kepala daerah, akhirnya kami total keluarga. Nah, di 2009 kami memecahkan telur dan mengalahkan salah satu partai yang selalu bercokol terus. Partai apa incumbent lah ya. Ya, itu akhirnya pilkada sukses. Habis itu kami punya target lagi. Jago kita menang, akhirnya kami merebut untuk di legislatif. Alhamdulillah dengan segala daya upaya perjuangan yang tidak main-main kan ya, dengan keseriusan, akhirnya kami juga
menjadi pemenang di legislatif. Legislatif. Itu di 2029. 2014. 2009. Ya, 2009 sampai 2014. Oke, gitu ya. kan. Habis itu yang kedua itu untuk 2014-2019. Oke. Kita usung kader kita jadi kepala daerah wali kota lagi, Oke. jadi lagi. Jadi lagi. Pecah telur lagi. Nah, terus kita rebut di legislatif, pemenang lagi. Oke. Pemenang lagi. Jadi dari sanalah kita tahu bahwa bagaimana mengelola sebuah lembaga politik lewat partai itu. Tentunya dengan segala cara upaya yang punya pertimbangan-pertimbangan khusus merebut simpati konstituen, masyarakat, tim dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan ekstra tenaga yang cukup gitu untuk bisa membuat basis massa. Nah, betul. Membuat basis massa yang tidak instan. Ya, butuh Jadi, waktu banget butuh itu waktu, ya, Om, ya. tidak instan. Caranya bagaimana? Itu tadi. Salah satunya kita sering berkomunikasi, sering berinteraksi, memberikan harapan-harapan yang tidak selalu harus dipenuhi. Kan itu. Sehingga dengan komunikasi, interaksi dan lain sebagainya itu ada kedekatan secara naluri. Ada kedekatan secara kekeluargaan. Betul. Secara personal juga. Dan itu menjadi dasar kita bahwa basis massa real itu harus kita jaga. Basis massa real di sini tim. Nah, tim mulai dari koordinator, terus korlap, korcam, korkel, korte. Oke. Itu artinya Om Yaya sudah melakukan interaksi dan juga pendekatan kepada masyarakat sejak awal sekali ya? Iya. Sejak awal, alhamdulillah karena saya itu tidak pernah di rumah hanya 20% waktu itu. Yang 80% itu mobilisasi saya ke daerah-daerah. Simpul-simpul massa, simpul-simpul korlap, simpul-simpul korte, simpul-simpul korcam dan lain sebagainya. Kita harus arahnya ke sana, memberi pemahaman. Ini loh, begini loh, begini loh. Tapi resikonya kita harus bisa mengakomodir ya kepentingan masyarakat. Contohnya, ada ini yang harus diutamakan. Kita masukkan ke program skala prioritas, yaitu. Jadi masalah terkait dengan membangun loyalitas, membangun militansi, salah satunya itu. Salah satunya itu. Jadi semua lini saya masukin semua. Dan caranya mungkin dengan apa? Misalnya belusukan ke. Ya, kita mau kemana dulu? Karena kita mana dulu? Ke warung-warung misalnya. Warung-warung ya kita harus sebagai Anwar, anak warung. Gitu. Kita masuk ke pesantren. Caranya lain. Kita masuk ke anak muda. Caranya lain lagi. Kita masuk anak-anak jalanan. Itu lain lagi. Pendekatannya masing-masing. Beda ya. Beda. Kita masuk ke salah satu komunitas perguruan silat. Itu juga lain lagi. Menarik sekali Om. Jadi kayaknya obrolannya semakin menarik bahwa ternyata pendekatan kepada masyarakat itu emang treatmentnya beda-beda. Bagaimana mendekati segmentasi A, B, C, D ini memang cara treatmentnya beda-beda. Cara memperlakukan mereka juga beda-beda dengan pola komunikasi yang beragam begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya teman-teman. Semakin menarik ya, apalagi untuk anak-anak muda ini supaya nggak terlalu skeptis dan apatis banget ke politik ya, harus nonton banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Saya di akhir 2017 kalau nggak salah pamit sama Pak Sugeng bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai wakil wali kota. Beliau kaget.
pemirsa Jawa Post TV, back again on Obrol-Obrol. Dan masih juga bersama dengan Om Yeye. Om Yaya ya. Dan pastinya tadi kita sudah cerita banyak banget terkait profil dari Om Yaya ini ya. Nah kali ini segmen 2 aku pengen ngulik banget tentang sepak terjang Om Yaya di bidang di ranah politik ya. Berapa kali menduduki jabatan-jabatan strategis dari awal sampai akhir, mungkin berapa kali juga udah gonta-ganti partai mungkin, dan jabatan-jabatan apa saja yang sudah pernah diduduki? Ya, makasih Mas Tori. Ya. Sebenarnya gonta-ganti partai itu hanya sekali aja. Oh sekali. Jadi saya awal karir berpolitik tuh di 2009. 2009. Di 2009 saya sebagai ketua fraksi, juga sebagai sekretaris Komisi 2. Oke. Ya, itu di 2009, 2014. 2014. 2014, 2019, alhamdulillah sama Gusti Allah masih dijabahi lagi. Ya. Saya terpilih lagi sebagai anggota dewan lagi. Ya. Jadi yang pertama saya tuh dapil Mangunarjo. Terus saya pengen jajal, pengen nyoba lagi. Ya. Saya pindah di dapil Taman. Oke. Ya, akhirnya ya alhamdulillah perolehan suara juga signifikan. Berarti begitu populernya Anda ya? Wah itu yang nilai masyarakat. Oke, terus lanjut. Sampai 2019 kan. Oke. Akhirnya di 2017 saya ditunjuk oleh wali kota ya untuk masa jabatan jadi wakil Wali kota. Oh, ya. Di 2017. Itu ngabisin periode Yang di 2014-2019 itu. Oke, Pak BI ya waktu itu ya. Pak BI diganti Pak Sugeng Rismianto Ya, kan terus kosong. Akhirnya saya ditunjuk sebagai wakil wali kota. Oke. Posisi saya waktu itu juga masih di anggota DPRD. Oke. Nah, dengan pertimbangan politis, akhirnya saya mengundurkan diri sebagai anggota DPRD karena aturan harus diikutin. Ya. Jadi tidak boleh double jabatan politis kan ya. itu. Di 2017 saya dilantik. Oke. Terus habis itu saya berpikir. Saya ini nanti karir politik saya tidak mau saya sampai di sini karena saya harus memikirkan konstituen saya, masyarakat saya, tim saya. Betul. Yang sudah dari awal bersama gitu ya. Ya itu nanti mereka kalau saya tinggal pasti akan kehilangan induk. Betul. Jadi saya di akhir 2017 kalau nggak salah pamit sama Pak Sugeng bahwa saya akan mengundurkan diri sebagai wakil wali kota. Beliau kaget. Saya bilang, gimana sih ninggalin saya dan lain sebagainya. Merasa kehilangan. Saya bilang, ini demi konstituen kita. Ya. Ini demi masyarakat kita. Ini demi semuanya. Ya. Karena kalau saya berhenti di sini, berarti saya harus memulai 5 tahun lagi ke depan. Waktu yang lama. Ya. Mereka akan kehilangan induk. Betul. Mereka kan harus kemana nanti. Ya. Kita kan belum tahu nanti. Pejabat yang menggantikan itu nanti bisa nggak mengakomodir mereka. Betul. Jadi saya keluar sebagai wakil wali kota. Oke, itu 2017. Ya. Akhirnya setelah itu? 2018 ya, saya 2017 dilantik, 2018 saya keluar dari wakil wali kota. Oke. Karena di 2019 harus ada pileg. Pileg ya. Gitu. Kan itu. Jadi saya pamit, saya ditegur lagi sama Pak Sugeng. Wah, itu berarti saya harus single parent sendiri. Enggak apa-apa, nanti kita bantu. Ya. Dari belakang mungkin ya. Ya, terus saya pulang ke rumah, bilang sama istri saya, Bu, saya harus keluar sebagai wakil wali kota. Kenapa? Saya beri pemahaman kepada istri saya.
Nah, santai aja lah. Jabatan itu hanya sementara. Tuh, titipan. Ya, titipan. Santai aja. Istri saya bilang, istiqaroh dulu. Ya, istiqaroh malam. Sama istri saya di masjid besar. Sama. Pertimbangan-pertimbangan itu saya berikan kepada istri saya. Oke. Ya, alhamdulillah istri saya merestui, ya saya merestui. Ceritanya itu. Itu artinya berarti jabatan wakil wali kota berapa lama? Setahun kurang 4 hari. Setahun kurang 4 hari. Ya. Nah, selama kurun waktu setahun kurang 4 hari itu sebagai wakil wali kota Madiun 2018 2018 saya ya. Apa yang ditemukan, Om? Ada banyak problematika atau kompleksitas di tengah masyarakat. Kan ketika misalnya sudah menjabat di AE2 ya, salah satunya wakil wali kota, kan banyak banget yang akhirnya ditemui. Ya, Apa saja yang ditemui waktu itu? ya banyak lah. Kalau di masyarakat itu banyak ya. Banyak usulan-usulan ya. Ya. Banyak usul-usulan yang tentunya saya kira semua kepala daerah pun tidak akan selesai. Ya. Jadi memang harus ada skala prioritas. Nah, salah satunya ya terkait dengan FASUM, salah satunya terkait dengan RTLH, Ya. salah satunya dengan kesehatan, Kesehatan. pendidikan. Nah, kemarin kan kita canangkan kan dalam program di itu kan terkait dengan pendidikan gratis, kesehatan gratis yang sekarang di take over sama BPJS. Ya. Itu kita sudah punya ada. Sudah ada. Jadi zaman dulu itu kalau ada orang sakit tidak perlu menunggu surat keterangan dari kelurahan, cukup menunjukkan KTP. Ya. Prosesnya nanti. Ya. Kalau kita menunggu itu ya kasihan masyarakat. Betul. Udah sakit soalnya. Sudah sakit masih nunggu proses kan lama. Betul. Akhirnya terobosan-terobosan itu yang kita push terus terkait dengan RTLH. Dulu kan ada programnya jambanisasi, plesterisasi, atapisasi, tergantung usulan masyarakat, keluhan masyarakat mana yang harus didahulukan. Tetap ada skala prioritas yang harus didahulukan ya program-programnya betul ya. itu, ya. Itu. Nah, kalau untuk sekarang berarti back to yang sekarang ini, Om Yaya berarti bernaung di bawah payung Perindo. Iya, betul. Kenapa memilih Perindo? Ya, itu saya kira pertimbangan politis itu tidak perlu saya sampaikan di sini. Ini pilihan ya. Pilihan sesuai dengan jargonnya ya. Jargonnya partai kan. Saya harus memilih yang nasionalis religius kan. Sama ini juga gitu kan. Itu pertimbangan-pertimbangan itu, dan saya tuh orang yang suka dengan tantangan. Challenging. Iya. Kalau politikus enggak punya jiwa challenging itu bukan politikus. Iya. Berada di zona nyaman terus dong dia, ya kan? Iya kan harus gitu, tantangan itulah. Banyak itu yang pertimbangan-pertimbangan yang saya pikirkan harus kemana. Bahwa saya dicibir sama teman-teman saya. Bahwa teman-teman saya yang duduk di dewan juga mencibir saya. Apa yang dicibir waktu itu? Wah, ngapain lu ke sana? Dianggap salah pilih partai kah? Ya mungkin. Kita nggak tahu. Ngapain ke sana? Banyak itu, saya bilang, ya kita tunggu tanggal mainnya aja. Asik. Iya. Kita tunggu tanggal mainnya aja. Oke. Karena sebelum saya melangkah ke sana, saya bicara dengan tim-tim saya. Dengan tim-tim saya. Ini saya ditawarin partai A, partai B, partai C. Jadi sebenarnya banyak opsi, banyak pilihan, Iya. tapi naluri dan pilihan pada akhirnya merujuk ke Perindo. Perindo. Hafal Mars Perindo? Ya sedikit apa. Oke, nanti kita akan tes ya, apakah Om Yeye ini hafal Mas Perindo. Nanti kita akan balik lagi untuk segmen berikutnya ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Saya dicibir, saya istilahnya dilok-lok nih. Ya. Itu akan saya tunjukkan. Ternyata Perindo di Kota Madiun mampu. Dan satu pulau Jawa. Alright, teman-teman Jawa Pos TV, back again on Obrol-Obrol. Jawa Pos TV bersama dengan Om Yeye.
Om Yeye ini, wah, sepak terjangnya di dunia politik emang udah nggak perlu lagi diragukan ya. Banyak banget posisi-posisi yang sudah diembannya, terus juga pengalaman-pengalamannya juga berinteraksi dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat, menjadi anak warung, menjadi salah satu orang yang cukup berpengaruh juga di dunia sepak bola juga ya. Tapi nanti kita akan singgung. Tadi kita bahas tentang Perindonya karena menarik sekali bahwa ketika Om Yaya ini masuk ke Perindo, banyak yang mencibir. Banyak yang, wah ngapain kamu masuk Perindo? Dan ternyata sudah dibuktikan dengan pencapaiannya. Apa pencapaian kursi khususnya ya di untuk DPRD Kota Madiun? Ya, ya itu tadi. Jadi bagi saya itu bukan surprise ya. Ya, wasik. Iya, Bukan surprise. It's not surprise ya. Yes. Karena saya melihat bahwa apa yang saya sampaikan tadi bahwa kerja keras ya tim Ya. dari Dwi Kota Madiun mulai struktur dari mulai kota sampai RT itu kan sudah jalan semua. Oke. Dan itu menunjukkan bahwa saya punya loyalis. Ya. Saya punya militan. Ya, itulah yang harus saya buktikan. Coba yuk kerja, coba. Akhirnya dengan kerja keras, dengan kekompakan dan lain sebagainya, alhamdulillah. Target saya 5 dulu. Cuman saya hilang di Mangu 1. Jadi saya dapat 4 kursi. 4 kursi. 4 kursi. Bahkan saya bisa mengalahkan partai-partai besar. Ya itu kan salah satu bahwa saya tunjukkan bahwa saya dicibir, saya istilahnya dilok-lok nih. Ya. Nah, itu akan saya tunjukkan. Ternyata Perindo di Kota Madiun mampu. Dan satu Pulau Jawa itu kita nomor 1. Mantap. Nah itu berarti kan menjadi satu pencapaian tersendiri dari Perindo ya, bahwa ini mungkin edukasi juga ya ke masyarakat bahwa untuk kursi di DPRD Kota Madiun itu totalnya ada 30. 30 ya. Dan mendapatkan 4 kursi untuk sebuah partai itu termasuk besar. Itu sekian persennya ya dari 30 ya. Om Yaya ya. Keren banget. Dan dari situ pada akhirnya menurut Om Yaya, apakah ini faktor partai atau faktor sosoknya Om Yaya? Menarik nih. Pertanyaan Mas Tori itu senengannya mancing-mancing. Menarik nih. Karena, Jadi karena memang ada beberapa partai yang dia terlihat superior ya, tapi bukan karena partainya nih, beberapa ya. Tapi karena sosok-sosok yang ada di dalam partai itu yang mungkin dekat dengan masyarakat, merakyat, terus juga program-programnya mungkin sebelum-sebelumnya dia juga dianggap bagus, sampai pada akhirnya dia dipercaya oleh masyarakat, sosoknya. Dan kebetulan karena masuk dari sebuah partai tertentu akhirnya ikut keangkat juga partainya. Menurut Om Yaya, ini gara-gara Om Yayanya atau Perindonya nih? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya ditambah lagi dengan ya tadi sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, masyarakat saya, tim-tim saya, yang tentunya selalu mengingatkan saya jika ada kelupaan, kealpaan dalam hal apapun, mereka selalu baik pun dengan saya. Om harus begini. Bos harus begini. Ya. Jangan lupa, karena saya punya jargon. Tetap eling lan waspodo. Tetap itulah namanya itu. Jadi menilai ya saya tidak bisa menilai diri saya sendiri terkait dengan figur dan atau partai. Betul. Siapapun partainya kalau bisa memanage dengan baik, saya kira bisa lah. Tapi memanage itu harus diimbangi dengan terobosan-terobosan, manuver, interaksi, komunikasi, berinovasi, memberikan gambaran-gambaran kepada masyarakat. Ini loh. Jadi harapan-harapan itu tentunya tidak semua terakomodir, tapi sebagian itu yang ada terakomodir. Ya, skala prioritas tadi. Kalau pencapaian-pencapaian di daerah lain untuk Perindonya sendiri, kalau di compare ya, dibandingkan dengan Kota Madiun sendiri, berarti seperti apa Om Yaya? Maksudnya kalau untuk di Kota Madiun ini udah dapat 4 kursi dari 30, ini kan juga udah banyak nih, termasuk banyak. Kalau untuk dibandingkan daerah-daerah lain? Ya saya kira ya
gimana ya? Tadi saya bilang kan ya, tergantung lah menitnya dan figurnya yang memimpin. Oke. Jadi kalau masalah perolehan itu saya kira relatif ya. Saya mengapresiasi teman-teman di daerah lain yang sudah mendapatkan kursi. Saya kira itu ya nggak adil kalau saya harus Ya. menjas mereka. Oke, Nah, itu. oke. Nah, Om Yaya ini kalau kita tarik lagi ke belakang sebenarnya punya sejarah tersendiri dengan dunia sepak bola. Nah, ini kita juga apalagi Radar ya. Radar Madiun tuh dulu tuh sangat dekat sekali dengan salah satu klub MPFC, Madiun Putra yang luar biasa sekali punya loyalis para militan-militan GBB, teman-teman Medmania. Medmania. Apa kabar MPFC dan bagaimana masa depan MPFC? Ya, saya saat ini memantau aja. Oh, oke. Memantau dulu waktu zamannya almarhum Pak Hari Rate itu bahkan mengundang kita ya Oke. bersama Pak BI untuk menghidupkan lagi yang di iClub itu ya. Ya. Kita memberi peluang kepada mereka, silahkan. Untuk audiensi ya waktu itu ya? Audiensi dan mereka akan memanage sendiri MPFC. Ah, iya. Kita berikan kita berikan kepercayaan kepada mereka. Oke. Dikelola. Porter ya? Iya, silahkan dikelola. Ini ada PT-nya, monggo sampean untuk mengelola. Jadi sampai saat ini pun saya masih cinta MPFC. Nah, banyak banget yang cinta sebenarnya ya. Iya. Salah satu klub kebanggaan Kota Madiun juga, banyak supporternya, banyak loyalisnya. Ini pada akhirnya dipertanyakan juga kemana nih tim kecintaannya Kota Madiun kayak gitu. Ya, kita tunggu tanggal mainnya aja lah. Kita tahu ya. Kita selesaikan tahun politik ini. Nanti kalau sudah selesai, saya akan bicara dengan Pak Bambang dan Mas Boni ya. Ya. Untuk bagaimana ini nasibnya ini. Ini saat ini saya hanya sebagai tim pembina Taman Veteran aja lah. Yang sudah 3 kali saya mengadakan event, ini menunjukkan bahwa sepak bola itu masih dalam darah saya. Iya. Jadi kalau kemarin itu kan sudah kita mengadakan bahwa karena di Taman Putra itu embrionya MPFC. Oke, Pemain-pemainnya juga mantan MPFC MPFC. banyak. Itu ada 6 kemarin yang sana itu. Dan pada akhirnya nantinya saya yakin akan ada saatnya juga bagaimana MPFC akan kembali bangkit lah ya. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Nah, Om Yaya, untuk sekarang nih ya, menuju tahun politik, apa saja yang akan dipersiapkan? Banyak. Hmm. Siapkan yang jelas kita harus menyiapkan bacalek-bacalek kita. Jadi sudah ada komposisi di bacalek saya itu di periode itu ada 30% anak-anak muda, Ya. anak-anak milenial, Ya. Gen Z itu. Nah. Saya sudah mengalahkan sana. Karena di 2029 nanti target saya itu 40-60. 40 untuk ya seperti kalangan-kalangan saya ini ya setengah tua boleh, tua boleh. Mateng lah ya. Yang lainnya itu yang 60 ini sudah kita mulai arahkan ke sana. Persiapan itu tentunya sudah kita persiapkan karena pengalaman saya untuk berbicara di dunia politik untuk pencapaian salah satu tujuan partai mendapatkan kursi itu sudah ada. Strateginya? Banyak strateginya. Nanti kalau saya ngomong di sini kan rahasia saya tak buka. Rahasia dapur ya. Iya. Tapi terakhir nih Om Yaya, karena waktu kita juga sepertinya tidak terlalu banyak. Terakhir, kasih edukasi dong ke masyarakat, khususnya ke anak-anak milenial nih ya. Yang sepertinya dari mereka masih cukup banyak lah. Saya melihatnya masih cukup banyak yang masih apatis, masih skeptis dengan politik, partai, parpol, caleg. Bagaimana mereka pada akhirnya masih belum terlalu tertarik dengan politik, dalam arti bukan politik praktis ya, tapi bagaimana awareness atau kesadaran mereka dengan politik. Mungkin bisa dikasih edukasi lah, jangan ke anak-anak muda nih, Iya. milenial. Khusus anak-anak muda, Ya. Gen Z maupun milenial. Jangan alergi dengan politik. Ya. Jangan skeptis dengan politik. Jangan apatis dengan politik. Karena masa depan Kota Madiun ini, kita bicara seperti Kota Madiun, ada di mereka. Karena pemilihnya 21%. Ya, Itu yang sangat banyak sekali. betul. Harapan saya mari
berpolitik itu tidak tabu. Ya, Berpolitik itu untuk kepentingan masyarakat. betul. Harus diingat. Sepakat. Jadi saya pesan kepada anak-anak muda di Kota Madiun, mari berpolitik kalau bisa masuk lewat Perindo. Iya. Mantap sekali ya closingnya ya. Tapi saya sepakat banget dengan Om Yaya bahwa saya dulu juga kuliahnya Visipol juga. Om. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, saya belajar politik dan ternyata politik juga tidak setabu itu sebenarnya. Bagaimana anak muda ini sebenarnya harus punya kesadaran dan awareness dengan politik, bukan langsung ke politik tidak selalu membahas tentang kekuasaan kok. Ya. Tapi juga bagaimana kemaslahatan masyarakat, bagaimana impact kita ke lingkungan dan lain-lain, banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari di ranah politik ini. Dan kayaknya ini juga merupakan satu edukasi yang baik juga untuk anak-anak muda, supaya kita juga tidak menjadi anak-anak muda yang skeptis, yang apatis dengan politik, dan punya kesadaran untuk membangun masyarakat lebih baik lagi, salah satunya dengan politik mungkin ya. Om Yaya, terima kasih banyak sudah mampir ke studio kita Jawa Pos TV dan ngobrol banyak hal sekali tentang politik, MPFC, sepak terjang, profil, dan target-target di 2024. Terakhir mungkin 2024 targetnya? Budgetnya 6 kursi. Asik, oke. Terima kasih banyak dan sukses selalu apapun yang dilakukan. Semoga tetap bisa membawa manfaat untuk masyarakat Kota Madiun khususnya ya. Dan itu dia teman-teman pemirsa Jawa Pos TV, obrolan kita bersama dengan Om Yaya ya. Salah satu tokoh yang luar biasa sekali di Kota Madiun. Banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan khususnya untuk masyarakat. Terobosan-terobosannya, inovasi-inovasinya akan kita nantikan khususnya untuk 2024 Pesta Demokrasi yang akan dirasakan oleh banyak orang. Dan pastinya masih banyak sekali narasumber-narasumber bintang tamu yang akan kita hadirkan di Obrol-Obrol Jawa Pos TV. Makanya pantengin terus Obrol-Obrol Jawa Pos TV setiap harinya ya. Dan pastinya kita akan memberikan banyak sekali narasumber-narasumber yang inspiratif untuk Anda semuanya. Akhir kata, saya Toren Tumeda dan Om Yaya pamitan dulu untuk Obrol-Obrol episode kali ini. Dan sampai jumpa!